Sah ekonomi Indonesia resmi resesi. Kepastian resesi ini didapat setelah rilis dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia kembali tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Dan lantas sebetulnya seperti apa sih kondisi sesungguhnya dan perlukah kita khawatir akan kondisi resesi ini? Kita akan simak bersama dalam Sah Indonesia resmi resesi. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020 yang terkontraksi atau tumbuh negatif 3,49% secara tahunan atau jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, ini kemudian bisa kita lihat di sini menjadi kontraksi yang kedua setelah pada kuartal kedua tahun 2020 ini juga telah terkontraksi ataupun juga berada di minus 5,32% secara year on year. Nah, artinya Indonesia secara sah telah masuk ke dalam jurang resesi dan ini adalah untuk yang kedua kalinya ataupun juga untuk yang pertama kalinya dalam 2 dekade terakhir atau 20 tahun terakhir. Nah, tentu ini merupakan dampak dari pandemi COVID-19 ya. Kita ketahui resesi ini disebabkan oleh pandemi yang berada di seluruh dunia, begitu termasuk Indonesia efeknya juga. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tahun 2020 ini minus 3,49% tadi sudah disebutkan, dan ini memang lebih dalam ketimbang ekspektasi ataupun juga estimasi dari pasar. Sebelumnya, konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia ini memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif 3,13%. Sementara dari pemerintah sendiri ini juga meleset angkanya begitu ya, di mana sebelumnya pemerintah ini telah memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan minus dari 2,9% hingga minus 1% untuk kuartal ketiga tahun 2020. Nah, meski demikian, secara kuartalan, ini bisa kita lihat sebetulnya terjadi pertumbuhan positif yang cukup signifikan. Dan bahkan data dari BPS ini melaporkan bahwa PDB Indonesia ini mampu tumbuh positif 5,05% secara kuartalan, yaitu adalah dari kuartal kedua hingga kuartal ketiga tahun 2020. Dan ini jelas ya, karena memang secara kasat mata pun kita sendiri juga mungkin bisa menilai bahwa pergerakan ekonomi pada bulan Juli hingga September 2020 saat new normal ini berlangsung ini sudah jauh lebih baik ketimbang dari bulan April hingga Juni di saat ditetapkannya PSBB secara total ataupun juga di saat awal-awal masa pandemi. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Apa saja sih penyebab di balik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergerak di zona negatif sehingga akhirnya membuat Indonesia resmi resesi? Kita lihat yang pertama, ini adalah kelesuan yang masih terjadi di konsumsi rumah tangga, di mana sebetulnya komponen ini adalah penopang PDB ataupun juga menyumbang 57,31% ke dalam pembentukan PDB Indonesia. Nah, komponen ini ambles 4,04% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian sejumlah indikator ini juga menandakan ya bahwa kelesuan konsumsi ialah pertumbuhan penjualan eceran yang tumbuh negatif 9,64%, kemudian juga ada impor barang konsumsi yang juga masih terkontraksi 9,12%. Meski demikian, secara kuartalan bisa disebutkan bahwa konsumsi rumah tangga ini sudah membaik, begitu terlihat datanya adalah naik 4,7%, sehingga ini perlu di-highlight, artinya memang sudah mulai kembali bergerak ke atas ataupun juga sudah ada perbaikan begitu. Kemudian berikutnya kita lihat juga kontributor terbesar kedua dalam pembentukan PDB yaitu adalah penanaman modal tetap bruto atau PMTB atau investasi, di mana komponen ini juga masih tumbuh negatif yaitu 6,48% begitu ya secara year on year. Meski demikian, angka ini juga secara kuartalan ini telah membaik ya timbang kuartal kedua di tahun 2020 yang minus 8,61%, dan kedepannya sebetulnya realisasi investasi pun juga diharapkan bisa semakin membaik lagi dengan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kemudian di sisi lain kita lihat juga bahwa ekspor ini juga masih terkontraksi atau tumbuh negatif yaitu minus 10,82%. Begitu pula dengan impor yang juga terkontraksi 21,86%. Dan sebagai catatan, impor meski merupakan komponen pengurang PDB, namun penurunan impor ini juga bisa menjadi sentimen negatif mengingat bahwa impor kita ini didominasi oleh bahan baku dan juga bahan penolong untuk manufaktur di dalam negeri. Kemudian di sini satu-satunya
kontributor PDB yang tumbuh positif ini ialah konsumsi pemerintah. Ini tidak heran ya, karena komponen ini naik 9,76% karena tadi disebutkan bahwa tidak heran karena terjadinya pertumbuhan positif ini ditopang oleh realisasi penyerapan dana penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional atau PEN ya untuk penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19, kemudian bantuan sosial, korporasi dan juga bantuan lainnya. Meskipun sebetulnya per tanggal 26 Oktober 2020 realisasi anggaran PEN ini baru mencapai setengahnya, yaitu adalah sebesar 361,5 triliun rupiah atau sekitar 52% dari pagu anggaran. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, memang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Jadi resesi ini menjadi kali pertama sejak krisis moneter di tahun 1998 atau lebih dari 2 dekade, 20 tahun yang lalu, begitu 22 tahun tepatnya. Nah, bahkan di tahun 2008 saja, di saat dunia mengalami krisis keuangan, Indonesia saat itu masih bisa lolos dari ancaman resesi. Namun rupanya sayang tidak kali ini ya. Dan lantas pertanyaannya adalah, apakah resesi kali ini bisa seburuk krisis yang terjadi selama lebih dari 2 dekade lalu? Nah, kalau kita lihat secara sekilas, krisis di tahun 1998 dan 2020 ini juga memiliki dampak yang hampir sama, yaitu adalah PHK, kemudian ada juga peningkatan pengangguran, penurunan PDB, hingga akhirnya resesi. Namun sebetulnya kalau kita bedah lagi ini, ada sejumlah perbedaan yang cukup signifikan akan kondisi keduanya. Kita lihat di krisis di tahun 1998, di mana krisis ini disebabkan oleh persoalan keuangan Asia hingga krisis politik. Dan kala itu nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah dari kisaran 4.500 ke akhirnya 16.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan hal ini disebabkan oleh utang Indonesia yang membengkak, di mana Indonesia ini harus segera melunasi utang yang jatuh tempo pada saat itu. Kemudian di tengah kondisi ini diperparah lagi, inflasi melonjak hingga 77%. Dan ini adalah menjadi yang tertinggi selama puluhan tahun terakhir. Kemudian dari segi pertumbuhan ekonomi, kontraksi PDB terdalam dan terlama ini juga terjadi saat itu adalah untuk sepanjang sejarah Indonesia, di mana ekonomi terkontraksi selama hampir 1,5 tahun atau sekitar 18 bulan. Sehingga yang terjadi ini bukan lagi resesi, tapi depresi ekonomi. Dan di tahun 1998, ekonomi Indonesia terkontraksi hingga minus 13,13%. Kemudian seperti apa kondisi di tahun ini? Kita beralih ke kondisi saat ini, di mana sebetulnya Anda tidak perlu khawatir berlebih terhadap kondisi resesi yang terjadi pada Indonesia saat ini, di mana banyak ekonom yang menyatakan bahwa sebetulnya kondisi ini tidak akan separah saat krisis di tahun 1998. Karena kali ini dampak dari penyebab terjadinya resesi begitu, ataupun juga dampak dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan juga sosial, ini bisa lebih diantisipasi oleh pemerintah. Dan sebagai perbandingan, kita lihat di sini adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar yang cenderung lebih stabil. Dan memang pada saat awal pandemi, nilai tukar ini sempat menembus level 16.000 per dolar AS. Meski demikian, level sebelumnya ini juga sudah ada di kisaran 13.900 hingga 14.000-an. Sehingga akhirnya ini juga gapnya tidak terlalu jauh, tidak sampai 80% seperti yang terjadi di tahun 1998. Kemudian posisi nilai tukar ini pun juga sebetulnya langsung cepat membaik dalam kurun waktu beberapa minggu saja dan kembali ke level 14 ribuan kembali begitu. Kemudian bahkan yang baru-baru ini terjadi juga sebetulnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini terus menguat karena adanya sentimen dari Pilpres Amerika Serikat yang disebutkan bahwa Joe Biden ini kemungkinan besar bisa mengalahkan Donald Trump dan akhirnya juga memberikan sentimen positif terhadap nilai tukar rupiah. Kemudian kita lihat juga dari segi inflasi. Ini pun juga sebetulnya kondisinya masih terjaga ya. Jadi alih-alih inflasi, bahkan sebetulnya kita pun sempat mengalami yang namanya deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Dan bahkan secara year to date hingga Oktober 2020, inflasi ini tercatat sebesar 0,95% saja. Sementara padahal target dari pemerintah ini adalah sekitar 3% untuk inflasi secara tahunan. Dan belum lagi yang terakhir adalah
pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi ini diprediksi tidak akan berlangsung lama, hanya hingga akhir tahun 2020 saja. Dan ekonomi pun untuk Indonesia diramalkan akan kembali rebound di tahun 2021 di kisaran 5%, seiring dengan penemuan dan juga rencana pendistribusian dari vaksin COVID-19. Dan berikutnya kita kembali ke Andi Syalini.